Nah, jadi ada 2 jenis, pekerjaan ya yang gue lakukan. Yang pertama itu memang make up kamar dari mulai buka pintu sampai tutup pintu, seperti itu. Jadi biasanya ya, kalau yang untuk mulai buka pintu sampai 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 tutup pintu itu kita bersihin semua ini, kita kumpulin sampah, kita buka seat-nya, terus kita, bersihin kamar mandi, setel semuanya, semuanya pokoknya sampai jadi, sampai kamar itu siap terjual, seperti itu. Nah, dan biasanya itu selesainya itu sekitar jam. Nah, jadi kalau untuk sistem pembagian kamarnya sendiri gimana gitu. Kalau dulu ya waktu gue di Veranda ya, yang hotel Veranda itu kan cabangnya hotel gue tuh yang di Jakarta. Nah, kalau itu dulu per orang per lantai seperti itu. Tetapi di Jepang, saat nyampe di Jepang itu nggak ditentukan per orang per lantai, nggak yang mana kebuka dulu aja seperti itu. Tapi, lantai yang diberesin itu berurutan seperti itu. Misalnya, lantai yang kebuka yang udah siap dibersihkan itu adalah lantai 5. Jadi semua orang ke lantai 5 gitu. Jadi satu orang masuk ke satu kamar. Action, minasan konnichiwa, pao desu. Oke guys, di video kali ini gue akan ngebahas yaitu tentang kerja di hotel ya. Khususnya bagian bed making sih sebenarnya. Ya mungkin sebagian dari teman-teman yang tahu gue, ya sebagian mungkin ada yang tahu kalau gue masih kerja di hotel gitu kan. Padahal gue sekarang udah nggak di hotel lagi. Tetapi gue masih punya pengalaman bekerja di hotel Jepang ya, sebagai bekerja di bidang make up kamar atau bed making atau housekeeping di bidang building cleaning. Nah, jadi ada sebagian teman-teman itu yang bertanya ya ke gue, "Bang, bagaimana sih sistem kerja di hotel Jepang tersebut? Apakah kerjanya itu pakai tim atau sendiri-sendiri? Dan apakah satu hari itu berapa kamar yang harus dibersihkan?" Seperti itu ya. Nah, sebenarnya untuk hal seperti ini termasuk relatif ya teman-teman, tergantung hotelnya. Tetapi di sini gue akan coba bagikan pengalaman gue selama waktu gue kerja di hotel Jepang. Waktu itu gue kerjanya di resort ya. Buat teman-teman yang pengen tahu, nama hotelnya itu Harajuku Sky Hotel ya. Harajuku Grand Sky Hotel ya, lupa. Dan sampai sekarang gue masih berhubungan baik dengan orang hotel tersebut walaupun gue sudah tidak ada di sana. Nah, maka dari itu di sini gue coba akan jelaskan ya kepada teman-teman. Buat teman-teman yang pengen tahu bagaimana waktu gue kerja di hotel Jepang, silahkan nonton video ini sampai habis. Nah, jadi ya seperti yang gue bilang tadi, pekerjaan di hotel Jepang itu relatif, tergantung hotelnya ya. Berapa jumlah kamarnya, bagaimana kerjanya, cara kerjanya, berapa timnya, itu relatif ya. Berbeda setiap hotel pasti beda hotel beda rasa lah, seperti itu. Nah, tetapi yang di gue ya waktu itu, waktu di hotel itu, waktu itu kebetulan resort sih, jadi kamarnya itu besar. Umumnya besar, semuanya besar. Mungkin buat teman-teman yang pernah lihat video gue yang dulu-dulu, yang 3 tahun, 2 tahun belakangan, itu pasti sering lihat kamar hotel yang tempat gue tinggalin. Nah, jadi kalau gue dulu ya, di hotel itu mulai kerja itu jam 9, jam 9 ya. Jadi jam 9 itu semacam kayak meeting dulu, apa sih namanya? Lupa gue. Meeting lah semacam itu ya. Terus nanti dijelasin jumlah tamu segini, yang udah bisa dibersihin nomor segini, nanti dibagi timnya segala macam seperti itu kan. Nah, nanti jam setengah 10 baru mulai bersih-bersih seperti itu. Nah, jadi ada 2 jenis pekerjaan ya yang gue lakukan. Yang pertama itu memang make up kamar dari mulai buka pintu sampai tutup pintu, seperti itu. Jadi biasanya ya, kalau yang untuk mulai buka pintu sampai tutup pintu itu kita bersihin semua ini, kita kumpulin sampah, kita buka seat-nya, terus kita bersihin kamar mandi, setel semuanya pokoknya sampai jadi, sampai kamar itu siap terjual, seperti itu. Nah, dan biasanya itu selesainya itu sekitar jam 2, enggak sih, jam 1 udah selesai biasanya. Karena jam 3 kan orang udah mulai check in, seperti itu. Nah, biasanya dalam satu hari itu ngebersihin satu kamar mulai dari mulai masuk kamar sampai keluar kamar ya, itu biasanya makan waktu sekitar 30 menitan lebih, salah kalau nggak salah gue ya. Dan itu satu hari itu ngebersihin 4 sampai 5 kamar dalam satu hari ya, dalam jangka waktu 3 jam. Anggaplah dari jam 10 mulai 11, 12, 1 gitu ya, 3 jam. Nah, itu cuma 5 kamar. Nah, apakah kerjanya pakai tim? Nah, untuk kerjanya sendiri itu nggak pakai tim ya, jadi kerjanya sendiri-sendiri. Dan kerjanya itu satu orang satu kamar, seperti itu. Dan kita itu kerjanya bareng nenek-nenek lah, seperti itu. Nah, itu kalau kerja kita
ngebersihin kamar dari awal sampai akhir ya. Kadang ada juga kerja gue itu cuman ngebuka sheet aja. Jadi kamar itu udah kebuka itu kan, yang udah check out itu kita buka sheet, buka sarung bantalnya, itu aja buka sheet setiap kamar masuk gitu kan, karena ada sekitar 300-an lebih kamar. Jadi kita kerjanya buka sheet aja, itu juga ada. Nanti setelah buka sheet, setelah itu kita bed making aja, ngebersihin enggak, kita ngebed making aja, udah itu juga ada ya. Nah jadi ada 2 jenis pekerjaan yang gue lakukan saat di hotel. Nah jadi kalau untuk sistem pembagian kamarnya sendiri gimana gitu, kalau dulu ya waktu gue di Veranda ya, yang hotel Veranda itu kan cabangnya hotel gue tuh yang di Jakarta. Nah kalau itu dulu per orang per lantai seperti itu, tetapi di Jepang, di saat nyampe di Jepang itu nggak ditentukan per orang per lantai, nggak yang mana kebuka dulu aja seperti itu. Tapi lantai yang diberesin itu berurutan seperti itu. Misalnya lantai yang kebuka yang udah siap dibersihkan itu adalah lantai 5. Jadi semua orang ke lantai 5 gitu. Jadi satu orang masuk ke satu kamar seperti itu ya. Nah jadi nanti kamar A bersih, masuk ke kamar B bersih, masuk ke kamar C seperti itu ya. Dan kalau misalnya kita ke kamar bersihin kamar A, ternyata di kamar B ada orang, kita ke kamar C seperti loncat gitu. Jadi kita nggak ikutin pekerjaan orang seperti itu. Nah jadi kita terusan bersihin gitu ya. Ada kamar yang kebuka kita bersihin, ada yang kamar kebuka kita bersihin. Tapi sebelumnya kita isi dulu nama kita gitu. Kalau kita ngebersihin kamar misalnya nomor 501 misalnya seperti itu ya. Nah nanti kalau misalnya 501 udah selesai, kita mau ke 502, ternyata di 502 ada orang, ya kita loncat ke 503 seperti itu. Dibersihin lah kamar, terus pokoknya sampai semuanya bersih seperti itu. Nah biasanya di akhir-akhir kan misalnya kamar yang nyisa itu 3 yang belum dibersihin, ternyata yang hari itu yang bekerja ada 6 orang. Nah jadi mereka bagi-bagi tugas seperti itu ya. Nah memang seperti itu sih kalau sistem di hotel gue seperti itu. Dan biasanya ya kalau untuk dalam satu hari itu staffnya itu ya untuk yang ngebersihin kamar aja itu ada sekitar 1, 2, 6 sih, 5-6 sih kalau hari biasa ya. Tetapi kalau hari Sabtu Minggu itu biasanya jumlahnya 2 kali lipat, sampai 12 orang ada itu. Nah semakin banyak orangnya semakin cepat lah kerjanya gitu. Tapi walaupun kita kerjanya sama nenek-nenek gitu, tapi nenek-nenek itu kerjanya sangat cepat sekali gitu. Nah jadi kalau dibilang kerjanya tim ya bisa dibilang tim sih, tetapi tanggung jawab satu kamar satu orang seperti itu. Nah jadi nanti setelah terakhir kan baru kita udah saling bantu, udah habis. Biasanya sih selesainya itu jam 1 sih udah selesai sih biasanya. Nah nanti udah selesai terakhir buang sampah udah pulang gitu aja sih kalau kerja di hotel Jepang. Nanti kalau di Jepang kan sistemnya itu check innya jam 3 gitu kan, check outnya ada yang jam 10, ada yang jam 11 gitu. Nah jadi gitu aja terus setiap hari gitu. Nanti kalau malam gue bagian pembersihan gitu, kadang ngebersihin area publik gitu, ngevakum atau ngebersihin area kamar mandi seperti itu. Jadi kerja gue di hotel itu ada 3 sih sebenarnya. Kadang gue di publik, kadang gue di dapur hotel seperti itu, kadang pernah juga masuk ke restoran kerja masak seperti itu ya. Nah jadi lebih kurang seperti itu sih pengalaman gue kerja di hotel. Oh ya, untuk bednya sendiri ya itu beda-beda. Setiap hotel beda-beda ya, ada yang pakai seat biasa, ada yang pakai duvet gitu. Nah kebetulan kalau di hotel gue pakai seat biasa, jadi semacam kayak alas futonnya itu udah jadi gitu, tinggal ditemplokin aja ke atas gitu, nggak perlu dibikin-bikin, nggak perlu dimasuk-masukin, nggak perlu dibongkar gitu. Beda-beda ya. Nah mungkin teman-teman bisa lihat ya videonya di sini ya, untuk proses gue gimana cara ngebersihin kamar. Gue udah sering beberapa kali bikin video tentang kerja di hotel ya, dan cara ngebedding yang benar menurut standar hotel. Nah jadi nanti teman-teman cek aja. Nah jadi lebih kurang seperti itu ya untuk kerja gue di hotel ya. Satu hari itu cuma 4-5 kamar, paling banyak 6 pun jarang ya. Terus juga kerjanya itu bisa dibilang tim sih sebenarnya, tapi punya tanggung jawab masing-masing setiap kamar seperti itu. Nah terus juga saat di hotel juga kadang nggak selalu kerjaan itu ngebedding. Kadang kerjaan maksudnya itu kadang saat dikerja di hotel tuh nggak selalu kerjanya nge-make up kamar dari awal sampai selesai. Kadang ada juga kerjanya itu cuman nge-bed making aja, ngebuka sheet aja seperti itu. Nah jadi lebih kurang seperti itu ya kalau pengalaman gue selama kerja di hotel ya. Kapan-kapan kita bikin video kenapa alasan gue meninggalkan hotel tersebut, kenapa nggak stay di sana aja. Padahal kalau bisa dibilang ya kerja di hotel tersebut enak karena benar-benar tidak ada tekanan, nggak berat, nggak sulit juga, santai juga, makanan gratis juga, gratis enggak ya, bayar sih. Terus fasilitas gratis sih.
Nah, nanti kapan-kapan kita bahas ya alasannya kenapa gue pindah. Nah, untuk saat sekarang itu dulu. Kalau sekiranya teman-teman masih punya pertanyaan, silahkan tulis di komen. Gue bakal jawab sebisa mungkin dan sampai ketemu di video berikutnya. Cut.